Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat semua? Luar biasa. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan waktu untuk mengikuti perayaan-perayaan Ekaristi, mengikuti ibadah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita semua mampu digerakkan oleh belas kasih Tuhan dalam perjumpaan dengan sesama. Sebagai judul permenungan kita hari ini, untuk teman-teman yang mengikuti kursus katekumen, silakan mengisinya dengan judul Menjadi Sesama bagi Orang Sakit dan Menderita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengajak kita semua yang hadir di gereja ini ataupun yang di gedung di ruangan serbaguna atau yang sudah ada di Wisma, coba sebentar berduduk tegak sebentar. Ada yang duduk membungkuk, ada yang duduk sekarang coba duduk tegak. Dan coba lihat kanan kiri, depan belakang. Siapa itu yang samping kita sekarang? Orang lain, suami, istri, adik, anak. Sudah perhatikan, sekurang-kurangnya ada sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang, 4 orang. Kalau boleh saya minta nanti tanyakan namanya ya. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika saya melihat sebelah kanan, kiri, depan, belakang, sekurang-kurangnya saya menyadari siapa di sekitar saya. Dan dia adalah sesama saya. Dia adalah sesamaku. Istri, engkau adalah sesamaku. Suami, engkau adalah sesamaku. Orang tak kukenal di belakang, engkau adalah sesamaku. Orang yang kukenal di depan, engkau adalah sesamaku. Lihat, ketika kita menyadari bahwa kita di dunia ini adalah sesama bagi yang lain, kita akhirnya menyadari bahwa kita semua datang ke dunia tidak membawa apa-apa, dan kita hadir di dunia juga untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, karena Sang Pencipta menghendaki kita untuk hidup baik, hidup suci. Maka ketika saudara-saudara saya ajak tadi untuk melihat sekeliling dan menyadari engkau adalah sesama bagiku, pertanyaan berikutnya adalah, kapan aku menjadi sesama bagimu? Karena ketika kita mengatakan lewat kata-kata engkau adalah sesama bagiku, dan itu hanya kata-kata, dalam perlakuan dan tindakan seringkali kita menempatkan orang lain sesama manusia seperti barang. Engkau berguna bagiku, maka saya mendekat kepadamu. Tetapi ketika engkau tidak lagi berguna bagiku, aku tidak lagi dekat kepadamu. Inilah relasi yang seringkali membuat kita menempatkan orang lain menjadi orang yang tertindas, orang yang dikucilkan, orang yang terpinggirkan dalam bahasa sinode. Sehingga kita tidak tergerak untuk mendekati dia, untuk mengulurkan tangan, menolong dia. Kita hanya berkata, saudara, engkau adalah saudara bagiku. Tetapi dalam kenyataan, dalam tindakan, engkau bukan siapa-siapa bagiku. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini mengingatkan kita semua. Seperti bagaimana dikatakan dalam bacaan pertama tadi, firman Tuhan itu tidak jauh darimu. Firman Tuhan itu ada dalam dirimu. Firman Tuhan ada dalam mulutmu, ada dalam hatimu. Maka lakukanlah. Apa yang membuat kita tergerak untuk ikut dalam kelompok-kelompok doa? Sesungguhnya sabda Tuhan dalam hati kita yang menggerakkan kita untuk bersatu dengan Tuhan dan sesama. Apa yang membuat orang-orang tergabung dalam kelompok komunitas kasih Tuhan KKT yang berkunjung ke penjara dan memberikan pelayanan? Karena sabda Tuhan dalam dirinya mendorong dia untuk melaksanakannya dalam perjumpaan dengan mereka yang di penjara. Apa yang mendorong Bapak dan Ibu, saudara-saudari untuk datang beribadah ke gereja? Sabda Tuhan yang ada dalam dirimu. Maka sabda itu menggerakkan kita untuk berbelas kasih. Namun dalam kenyataan kita seringkali tidak berani untuk keluar dari kenyamanan kita, dari situasi yang sudah membuat kita nyaman, sehingga ketika kita melihat kebutuhan orang lain yang
miskin dan menderita, kita tidak berani mengulurkan tangan. Saudara-saudari, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah orang Samaria yang murah hati. Kepada Yesus datang seorang ahli Taurat yang bertanya, "Siapakah sesamaku?" Yesus menuturkan kepada ahli Taurat itu kisah tentang seorang yang disamun, seorang yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati. Korban hanya bisa hidup bertahan bila ada yang sudi menolongnya. Seorang imam lewat, seorang Lewi lewat, tetapi keduanya tidak mengulurkan tangan dan menolong orang yang telah hampir mati itu. Namun ketika seorang Samaria, seorang yang dianggap oleh orang-orang Yahudi lebih rendah dari mereka, melewati jalan itu, dia melihat korban itu, dia melihat orang yang disamun itu, lalu tergerak oleh belas kasihan, dia mendekatinya dan melakukan tindakan darurat. Bagaimana orang Samaria itu menaikkan orang itu ke keledai tunggangannya dan membawa dia ke tempat penginapan agar dia dirawat dengan intensif. Dan keesokan harinya, karena dia harus pergi, dia meminta kepada pemilik penginapan itu agar merawat dia, memberikan uang 2 dinar, dan kalau kurang dia akan memberikan tambahan. Kita dengarkan tadi bagaimana perumpamaan itu disampaikan oleh Yesus kepada ahli Taurat yang bertanya, "Siapakah sesamaku?" Kemudian Yesus balik bertanya, "Menurutmu dari ketiga orang itu, siapakah sesama bagi orang yang disamun?" Orang Samaria itu. Maka pergilah dan lakukanlah demikian. Saudara-saudari, pergilah dan lakukanlah demikian. Hendaklah kita mempunyai belas kasih yang menggerakkan kita, mengulurkan tangan, membantu orang-orang yang menderita yang di sekitar kita, baik yang kita kenal ataupun tidak kita kenal, maupun seagama dengan kita maupun tidak seagama dengan kita, yang berbeda latar belakang dengan kita, yang sependapat dengan kita dan tidak sependapat dengan kita. Dia adalah sesama bagimu dan bagi kita. Bagaimana sekarang gereja sinodal mengajak semua orang merangkul kembali mereka yang ditinggalkan, mereka yang selama ini terpinggirkan. Di lingkungan-lingkungan mungkin ada umat yang sampai sekarang tidak pernah hadir dalam doa-doa lingkungan. Ada umat yang sampai sekarang tidak pernah menginjakkan kaki di gereja ini. Mengapa? Tidak banyak orang yang tergerak untuk bertanya. Sehingga kemudian kalau kita tahu mengapa dia sampai tidak datang dalam doa-doa lingkungan dan dalam kegiatan ibadah di gereja, mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan, tetapi dia tidak memiliki sesama yang peduli. Saudara-saudari, bacaan pada minggu yang lalu, Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua, dan kalau mereka memasuki sebuah rumah, mereka menyampaikan salam damai bagimu. Dan jika salam itu diterima, maka salam itu akan tinggal. Nah, jika salam itu tidak diterima, pergilah dan kebaskanlah debu dari kakimu. Sekali lagi Yesus mau mengatakan ketika kita diutus untuk merangkul mereka yang menderita, mereka yang ditinggalkan dan dipinggirkan, ketika kita ditolak, bukan berarti kita kemudian menghakimi dia, bukan. Yesus mengatakan ketika kamu ditolak, hendaklah kamu kebaskan debu dari kakimu, agar engkau tidak pernah mengingat bahwa engkau pernah ke sana, agar besok engkau masih ke sana lagi, terus sampai dia kemudian bertobat. Bukan mau menghakimi dan menghukum mereka yang selama ini telah dipinggirkan. Saudara-saudari, demikianlah kita diajak hari ini, lewat bacaan-bacaan hari ini, tergerak oleh belas kasih. Karena sabda Allah ada dalam dirimu. Ketika aku melihatmu, aku melihat bagaimana sabda Allah itu diwujud nyatakan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja. Apa yang membuat keluarga terbangun? Janji. Janji antara suami dan istri. Dan dalam perjanjian itu
Bagaimana suami dan istri saling memberikan diri, saling melengkapi satu dengan yang lain. Demikianlah juga Kristus dengan gereja. Kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dalam perbuatan-perbuatan kasih, memang kita ditolak, pernah. Memang pernah kita kemudian mengeluh, pernah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, gerakan belas kasih itu akan menemukan cara, bukan dengan sesuatu yang istimewa. Orang Samaria yang baik hati itu, orang Samaria yang murah hati itu, dia melihat orang yang disamun itu. Dia mau mengulurkan tangannya. Dia mau lelah. Dia mau repot. Kenyataan kita sering apa? Ketika kita diminta melayani, tidak mau repot. Tidak mau rugi. Tidak mau ini, tidak mau ini. Akhirnya apa? Dalam situasi itu tidak ada belas kasih. Namun demikian saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan agar dalam hidup kita, perubahan-perubahan itu membuat kita juga melihat apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Ketika membaca perikop Injil Lukas ini, saya teringat akan sebuah pengalaman program dalam kerasulan di rumah sakit. Ketika dalam satu program kami para frater ditugaskan untuk pergi ke rumah sakit, melihat realitas orang-orang sakit, bahkan mereka yang mengalami sakit yang tak tersembuhkan. Mereka yang berada dalam ambang batas kehidupan. Ketika mereka terbaring, tergeletak di ruang ICU, hanya dengan alat bantu yang sudah dipasang pada badannya, dan kami waktu itu dipanggil atau diutus melihat peristiwa itu. Dalam diri saya muncul perasaan tidak berdaya. Saya hanya seorang calon pastor, dan saya dihadapkan dengan seorang pasien yang sudah terbaring koma 2 minggu dan tidak bisa lagi melakukan aktivitasnya seperti bagaimana orang sakit. Maksud saya bagaimana dia hanya terbaring lemah. Kemudian apa yang harus saya buat? Apakah saya hanya bisa melihat dan berdiri saja di sampingnya? Tapi saya menemukan sebuah gerakan roh yang membuat saya untuk mendekati orang yang sudah koma itu dan membisikkan ke telinganya kata-kata peneguhan. Bangunlah, sadarlah, Tuhan mencintaimu, kuatlah. Bangunlah, sadarlah. Selama 3 hari, setiap kali saya pergi ke ruang ICU, saya mengatakan itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi kemudian, tetapi saya dapat pengalaman dari perawat orang yang sudah koma. Ketika kita membisikkan kata-kata di telinganya, dia mendengarkan itu. Sekalipun organ-organ tubuhnya yang lain tidak berfungsi lagi. Dan ada juga pengalaman perawat yang mengatakan bahwa ketika pasien yang koma sudah sekian bulan sadar, dia berkata begini, siapa yang mengatakan kata-kata ke telingaku ketika saya koma? Orang heran. Tapi ini adalah sebuah perbuatan dan tindakan yang bagi saya kelihatan kecil, tetapi sangat membantu orang sakit itu memperoleh kesembuhan dan kekuatan. Saudara-saudara, kita di sini semua sehat. Kita semua tidak kekurangan untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang menderita. Tadi saya katakan, coba tanya di depanmu, di belakangmu, di sampingmu, sebelah kanan, sebelah kiri, apakah kamu sedang menderita? Oh, enggak sempat itu, Pastor. Pulang dari sini nanti semua udah langsung cari tempat untuk foto. Atau enggak sempat, hanya menyapa orang-orang yang dikenalnya, yang tak dikenalnya enggak pernah disapa. Padahal gereja katedral ini adalah gereja umat-umat di sekitar paroki yang ada di kota Medan. Tidak hanya umat katedral ada di sini. Dari sana, dari kampung pun ada di sini. Tetapi kita sering tidak menyadari kehadiran mereka. Padahal sering Allah hadir menyapa kita lewat kehadiran mereka ketika, kamu yang pernah di katedral kan saya jumpa ketika bertemu di tempat lain. Bagaimana iman itu menggerakkan kita untuk satu dengan yang lain saling mengenal. Dan pengenalan itu akan juga membawa kita pada iman akan Kristus. Kristus adalah gambar Allah yang tak kelihatan. Dan Kristus telah menjadi model bagi kita bagaimana menjadi sesama bagi orang lain, bagi sesama manusia. Ketika dia digantung di salib dan menderita bagi kita, inilah sebuah pengorbanan yang paling mulia. Ketika Yesus mau disalib agar kita semua memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
menjadi sesama bagi orang sakit dan menderita dengan belas kasihan Allah mendorong kita untuk siap diutus. Pergilah dan lakukanlah demikian, maka iman kita yang kita nyatakan sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan. Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan senantiasa mengarahkan hati kita mencari perkara-perkara surgawi. Amin.